Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang bahas fiqih Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah yang sangat indah, sangat bagus. Kemarin kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Salah dua berarti ya. Sebab dua di antara nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sekarang masuk ke dua nama Allah lain dengan makna yang sama, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq sebagai nama Allah diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Hasyr 24 menyatakan Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang khaliq dan al-bari dan al-musawwir. Nanti perbedaan tiga nama ini akan kita terangkan. Dalam surah Az-Zumar 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Kadang-kadang Allah menyebut dirinya dengan bentuk sigat mubalaghah. Al-Khallaq. Al-Khallaq yang banyak menciptakan. Setidaknya ada dua ayat yang menerangkan hal ini. Pertama Al-Hijr ayat 82. Allah berfirman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah Al-Khallaq dan Al-Alim. Juga dalam surah Yasin 81 Allah berfirman, Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, dan Dia maha khallaq dan maha alim. Apa makna Al-Khalaq? Mana Al-Khalaq bahasa kitanya adalah menciptakan. Al-Khalaq ada dua makna. Makna pertama adalah ijadus syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Makna menciptakan adalah mengadakan sesuatu dan mengkreasi sesuatu tanpa ada contoh apapun sebelumnya. Mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, tanpa ada contoh, tanpa nyontek, tanpa meniru, tanpa ada model sebelumnya. Itulah yang disebut dengan menciptakan. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin 71,
Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka apa-apa yang telah kami kerjakan dengan tangan-tangan kami sebagai nikmat bagi mereka dan mereka memilikinya, menguasai nikmat itu. Di sini ada kata-kata anna khalaqna lahum. Kami menciptakan bagi mereka apa-apa yang sudah kami kerjakan dengan tangan kami berupa nikmat. Menciptakan di sini maknanya mengadakan berbagai macam kenikmatan bagi kita, padahal sebelumnya itu kenikmatan tidak ada, tanpa mencontoh, tanpa meniru. Dalam surah Al-Qamar 49 Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya. Yang dimaksud kami ciptakan, kami adakan. Padahal sebelumnya tidak ada dan tanpa mencontoh apapun. Al-A'la 2 dan 3 menyatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menciptakan fasawwa, lalu tegaklah ciptaan itu. Mananya manusia. Walladzi qaddara fahada. Dan yang juga mentakdirkan lalu memberi hidayah atau petunjuk. Yang menciptakan manusia di sini maksudnya mengadakan manusia padahal sebelumnya tidak ada. Dan ketika menciptakan manusia tidak ada model yang ditiru, tidak nyontek, tidak ada contoh dari apapun dari siapapun sebelumnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdirnya masing-masing. Jadi semua ayat tadi makna menciptakan dengan arti mengadakan padahal sebelumnya tidak ada dan tanpa contoh. Inilah makna al-khalaq yang pertama, yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa contoh, tanpa model. Kedua, ada khalaq dengan makna takdir. Takdir itu menetapkan. Contohnya khalaqal adim, maknanya qaddarahu. Allah telah menciptakan al-adim. Al-adim itu permukaan bumi ini. Seorang penyair pernah menyatakan, dan ini menerangkan makna khalaq, makna menciptakan dengan arti menetapkan. Si penyair ini menyatakan ini tentang Allah dan perbandingannya dengan manusia. Si penyair menyatakan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Engkau ya Allah mengadakan apa yang telah engkau ciptakan. Yang dimaksud telah engkau ciptakan yang engkau tetapkan. Engkau mengadakan apa yang telah engkau tetapkan, sedangkan orang-orang menetapkan tapi tidak melakukan. Arti dari syair ini, engkau menetapkan sebuah ketetapan lalu engkau lakukan.
Adapun selain dirimu menetapkan tapi tidak melakukan apa yang ditetapkan. Ketika menjelaskan melakukan apa yang engkau tetapkan, makna yang engkau tetapkan di sini diungkapkan dengan lafaz khalaqa, menciptakan, ya. Nah, termasuk firman Allah dalam Al-Ankabut 17, wa takhluquna ifka, kalian telah menciptakan kedustaan. Maksud takhluqunahu atau menciptakan di sini adalah menetapkan, kalian telah menetapkan kedustaan. Oleh karena itu kadang menetapkan disebut dengan khalaqa. Dan manusia sering menetapkan beberapa ketetapan baik yang bagus ataupun yang batil, yang dilaksanakan ataupun yang tidak dilaksanakan. Kadang-kadang makhluk juga disebut dengan sebutan khaliq dengan makna yang menetapkan. Tapi di antara semua khaliq, Allah lah sebaik-baik khaliq. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebaik-baik pencipta. Kalau Allah pencipta terbaik, ada enggak selain Allah yang menciptakan? Ada, tapi tidak baik. Yang dimaksud menciptakan di dalam ayat ini adalah menetapkan. Ya, jadi al-khalaq menciptakan dengan arti menetapkan adalah perbuatan manusia juga. Dengan makna tadi menetapkan, bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, bukan. Bukan mengkreasi sesuatu tanpa contoh, bukan, tapi menetapkan. Adapun khalaq menciptakan dengan makna mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa contoh, maka itu hanya khusus untuk Allah. Tidak ada pencipta lain dengan makna seperti itu selain Allah Azza wa Jalla. Maka dalam banyak ayat, di antara dalam surah Fatir ayat 3 Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta lain selain Allah? Pencipta di sana artinya yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa ada contoh. Adapun manusia berkreasi umumnya mencontoh makhluk yang sudah Allah adakan. Apa sih kreasi, hasil kreasi manusia? Banyak, motor, mobil, itu mencontoh ciptaan Allah, yaitu binatang. Ada yang binatang kakinya 2, ada yang binatang kakinya 4. Pesawat mencontoh apa? Burung. Ada contoh, sudah ada sebelumnya, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tapi prinsip dasarnya diambil oleh manusia dan diterapkan pada kreativitasnya. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Ini menunjukkan tidak ada. Kalau hal berpasangan dengan illa atau berpasangan dengan ghair, hal di sana maknanya nafi. Nafi itu tidak. Artinya hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta lain selain Allah? Maknanya tidak ada pencipta lain selain Allah. Dalam surah Luqman ayat 11 Allah berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidh dhalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah. Yang dimaksud ini tuh langit beserta isinya. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah lah yang telah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Langit ini atap bagi dunia kita, tapi nggak ada tiangnya. Kita tidak melihat satu tiang pun yang menyangga langit.
Terus Allah menerangkan tentang langit dan hal-hal yang berkaitan dengan langit dan bumi. Hujan turun, tumbuhan tumbuh dari dalam tanah karena hujan itu. Lalu Allah menyatakan, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Maksud ciptaan di sana sesuatu yang diadakan padahal sebelumnya tidak ada dan tanpa contoh. Terus Allah menantang, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada enggak orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat zalim dari aspek tauhid? Zalim dari aspek tauhid itu artinya syirik, melakukan perbuatan syirik. Menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ditantang, perlihatkan hasil ciptaan sesembahan kalian. Ada enggak? Enggak ada. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini tantangan dari Allah kepada seluruh makhluk untuk menunjukkan kelemahan seluruh makhluk. Seandainya seluruh makhluk bersatu padu, bekerja sama satu sama lain dari seluruh disiplin ilmu yang berbeda, lalu mereka berusaha menciptakan makhluk lemah, kecil, kotor, tak berharga seperti halnya lalat, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj mulai 73 sampai 74, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Hai manusia, telah diberikan gambaran, permisalan kepada kamu, maka coba dengarkan baik-baik. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun seluruh kalian berkumpul bekerja sama untuk melakukannya. Tak bisa. Bahkan wa yaslubhumudz dzubabu syai'a. Kalau si berhala itu ya, di tangannya kan umpamanya berhalanya itu berupa patung. Dengan tangan menadah gini, simpan sepotong roti di sana. Atau dipurulukan serpihan roti, ditaburkan serpihan roti. Tiba-tiba ada apa? Lalat hinggap di sana. Itu si taburan roti direbut, diambil. Bisa enggak si patung itu mempertahankan roti yang ada di tangannya? Enggak. Tiba-tiba gep si tangan tadinya nutup apa begitu? Tidak. Hare-hare teh cuek. Enggak bisa berbuat apa-apa. Lalat nemplok di ini hidungnya. Apa bisa nepuk atau gigi deug? Tidak bisa. Ya. Allah menyatakan wa yaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Kalau si lalat itu merebut sesuatu yang ada di tangan berhala itu, si berhala itu tak mampu mempertahankannya. Saking lemahnya. Apa kata Allah? Dha'ufal talibul matlub.
dha'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang menyembahnya dan yang disembahnya. Yang disembahnya tidak bisa apa-apa, coba getok sama kita, peletok, membalas enggak? Nangkis enggak? Enggak, ya. Diapa-apakan juga. Itu saking lemahnya. Ma qaddarullaha haqqad qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, malah berhala yang hina tak bisa apa-apa dimuliakan. Allah yang Maha Pencipta segala sesuatu tidak dimuliakan. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah benar-benar kuat dan benar-benar gagah. Kedua, itu yang pertama, poin yang pertama, bahwa Allah satu-satunya pencipta. Dalam arti yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa contoh. Kedua, Allah mah kalau menciptakan apapun bukan sekedar iseng, pengangguran, main-main, bersenda gurau. Maha suci Allah dari hal itu. Allah gak pernah iseng. Apalagi dalam menciptakan manusia, jin dan seluruh alam ini gak iseng. Kita sering iseng, daripada nganggur, bete, kita melakukan sesuatu gitu. Ngapain nih? Pengisi waktu aja. Kesel, diem aja. Orang bisa begitu. Allah mah tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara surah Al-Anbiya 16-18, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Kata Allah, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya ini secara iseng. Enggak. Kami tidak menciptakan semuanya secara iseng. Tapi kami menciptakan itu untuk tujuan yang sangat agung. Termasuk diciptakannya manusia yang super kecil menurut Allah, nggak sia-sia untuk suatu tujuan yang agung. Yang agung itu yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan dikira Allah menciptakan kita iseng, jadi hidup ini gimana kita terserah. Setelah itu mah nggak ada lagi kehidupan lain, sudah beres. Berarti Allah tidak menciptakan kita dengan tujuan tertentu kalau begitu. Dan itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 115-116, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian ini hanya sekadar iseng dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia pemilik arsy yang mulia. Ya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan semua ini secara iseng, tapi dengan tujuan yang luar biasa agungnya. Dalil tentang hal itu. Pertama, surah At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun
lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Maksudnya bumi juga 7 lapis. Turunlah perintah dari Allah di antara langit dan bumi tersebut, agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu ayat yang menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta semuanya. Makna pencipta itu adalah mengadakan apa yang tadinya tidak ada tanpa contoh. Dalil yang kedua bahwa semua makhluk, terutama jin dan manusia yang menghuni planet bumi ini, tidak diciptakan secara iseng, secara sia-sia. Allah menyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah artinya mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam hal beribadah. Itu makna ibadah. Semua ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Karena bila tidak dimaknai demikian, niscaya orang-orang musyrik pun sudah dianggap melaksanakan perintah Allah. Karena orang musyrik pun beribadah enggak kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecil untuk beribadah kepadaku. Kata orang musyrik, kami juga ibadah kepada engkau. Kenapa mereka dianggap musyrik padahal ibadah kepada Allah? Karena juga beribadah kepada selain Allah. Orang musyrik bukan orang yang tidak ibadah kepada Allah. Awas, jangan salah faham. Sampai orang menyatakan, masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Mungkin gak orang yang suka sholat disebut musyrik? Mungkin kalau dia sholat, dia juga ibadah kepada selain Allah. Minta-minta ke kuburan, minta-minta ke ruh-ruh leluhur yang sudah meninggal. Abah, emak di alam kubur sana, coba beri saya jodoh. Sudah lama jomblo. Itu minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, artinya ibadah kepada selain Allah dalam bentuk berdoa. Syirik dia, ya. Sekali lagi, makna syirik bukanlah orang yang tidak ibadah kepada Allah, tapi orang yang ibadah juga kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia telah keliru dalam hal ini. Mereka mengetahui, meyakini bahwa pencipta mereka adalah hanya Allah, tak ada yang lain. Pencipta langit dan bumi hanya Allah, tak ada yang lain. Pencipta gunung, pohon, lautan, seluruh alam jagat raya ini mereka yakini diciptakan oleh Allah. Tapi anehnya, setelah meyakini semuanya itu, mereka menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ada iman dalam hati mereka. Keimanannya itu meyakini Allah pencipta, tapi amaliyahnya menduakan Allah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Allah beriman tapi musyrik, kok bisa?
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min imanihim idza qila lahu man khalaqas samaa wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Kata Ibnu Abbas, di antara keimanan mereka adalah ketika ditanya siapa menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka menjawab Allah. Itu keimanan mereka. Wahum musyrikun, tapi mereka musyrik dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan, dalam hal berdoa. Berkata Ikrimah rahimahullah, salah seorang ulama ahli tafsir, tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzaka imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Engkau tanya deh mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah. Itulah keimanan mereka kepada Allah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Ibadah kepada Allah iya, menunjukkan ada iman, makanya ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada selain Allah juga iya juga. Maka disebut menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Bahasa Arabnya musyrik. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan gelap dan terang. Kemudian orang-orang yang kafir mereka menyimpang dalam hal ibadah. Apa makna ayat ini? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu adalu bi min khalqil hijarah wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyati. Makna ayat ini adalah mereka menyimpang dalam hal peribadatan setelah mereka meyakini nikmatku dan kerububiahanku. Dalam banyak ayat, nanti kita kutip ayat-ayatnya. Siapa sih yang memberi rizki kepada kalian, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk rizki bagi kalian? Mereka jawab Allah. Ngaku tuh itu semua nikmat dari Allah. Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan yang lain-lainnya? Mereka bilang Allah. Ngaku kerububiahan Allah. Tapi kok ibadahnya kepada selain Allah? Banyak di dalam Al-Quranul Karim ayat yang menerangkan orang kafir mengakui Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pemberi nikmat, pengatur alam jagat raya ini. Tapi ibadahnya kepada selain Allah, lalu oleh Allah didamprat. Tapi dengan kata-kata, disentil akalnya, disentil perasaannya, disentil juga intuisinya gitu ya. Atau jangankan Allah, umpamanya seseorang yang punya perusahaan, punya banyak karyawan. Karyawannya itu digaji, diberi fasilitas. Hidupnya senang. Mestinya konsekuensinya si karyawan ini loyalitasnya penuh ke perusahaannya. Kalau ada umpamanya proyekkan gitunya, wah ini kayaknya ini proyek ini pasti akan diberikan kepada
bosnya, pemilik, owner perusahaan tempat dia bekerja. Bos tuh ada kesempatan itu tuh menawarkan kepada kita, ayo kita garap. Akhirnya kan dia dapat rewardnya dari hal itu. Kalau perusahaannya untungnya besar, dia bisa naik gaji, naik fasilitas, ada bonus di akhir tahun. Nah sebentar lagi Desember ada SHU-nya, suhu. Ada yang ngerti SHU? Sisa hasil usaha. Biasa tiap tahun dihitung, wah ada kelebihan, ini dibagi-bagi ke karyawan. Lumayan tuh, ya. Mestinya kan begitu. Tapi ini si karyawan yang kerja full di perusahaan tempat dia kerja, pas ada proyek triliunan, wah, akhirnya ditawarkannya kepada orang lain, ke perusahaan lain. Kira-kira si bos, owner perusahaan tempat dia kerja, gondok nggak tuh? Bingit sih. Kamu teh waktu melamar ke sini pakai sendal jepit, tahu nggak? Sudah mau diusir dari kontrakanmu, sudah nunggak 3 bulan, tahu nggak? Ingat nggak? Lalu saya angkat kamu jadi karyawan, saya kasih fasilitas, saya kasih gaji. Sekarang kamu senang. Setelah senang ada proyek besar, kok kamu kasih ke orang bukan ke kita? Kira-kira tindakannya diapakan tuh? Bakal mungkin dipecat, ditendang, sana gitu. Itu manusia loh. Yang nilai kecemburuannya ada gede, tapi tidak segede Allah Azza wa Jalla. Allah itu super pencemburu. Lebih pencemburu dari makhluk manapun. Jadi kalau Allah memberikan fasilitas alam jagat raya ini kepada manusia, memberikan berbagai macam nikmat, dan mereka ngaku semuanya dari Allah, ibadahnya kepada selain Allah. Marah apa tidak? Pantaslah marah, ya. Makanya setiap kali Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang bahwa Allah yang ngasih semua nikmat, lalu oleh Allah disentil, lalu kenapa kamu begitu tuh? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan bagi kalian, pasti mereka menjawab Allah. Di akhir ayat ini Allah menyatakan fa anna yufakun. Lalu kenapa mereka bisa berpaling dari ibadah kepadaku? Ongkoh ngaku, ongkoh tenaon atau katanya ngaku pencipta alam jagat raya, pemberi nikmat ini Allah, tapi kenapa berpaling dari ibadah kepada Allah? Lihat lagi Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Katakan olehmu alhamdulillah, tapi kebanyakan manusia nggak tahu. Konsekuensinya, kalau sudah dikasih fasilitas alam jagat raya, dikasih kenikmatan dan kehidupan serta kesenangan, konsekuensinya ya adalah terima kasih beribadah kepada Allahnya. Lihat lagi umpamanya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah lah yang telah menciptakan kalian terus memberi rizki. Allah tidak hanya menciptakan saja, tapi juga diberi rizki.
Allah memberi rizki kepada kalian, lalu Allah mematikan kalian, lalu Allah menghidupkan kembali kalian. Apakah ada sekutu-sekutu kalian, berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, yang mampu melakukan semuanya itu sedikit saja? Gak ada. Allah telah menciptakan kamu. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah telah memberi rizki. Gak ada pemberi rizki selain Allah. Allah telah mematikan, menghidupkan. Semuanya Allah. Bukan berhala yang kamu sembah. Tapi kenapa kalian menyembah selain Allah Azza wa Jalla? Jangan berpikiran, kata siapa yang beri rezeki saya? Allah. Orang kok, kalau makanan petani itu. Semua makanan, semua minuman berasal dari alam. Makanan yang kita makan ada dua sumber. Kalau enggak tumbuhan, binatang. Ya enggak? Udah. Dari alam. Yang mengolah orang. Petani, peternak. Kenapa disebut Allah yang memberi rezeki? Karena Allah yang mengatur mekanisme lahirnya rezeki, tumbuhnya rezeki, sampainya rezeki itu kepada kita. Petani hanya menanam, bukan menumbuhkan. Ya, terus dikubur, sudah. Yang menumbuhkannya siapa? Allah. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Tidakkah kalian perhatikan pohon-pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Manusia hanya apa? Menanam, sudah ditanam, sudah. Adapun proses pertumbuhannya pohon itu siapa yang memproses? Allah. Bukan kita. Nggak ada umpamanya tahapan-tahapan menanam pohon. Sekarang menanam, besok biar apa? Tumbuh di bedol, Jadi ngajangkungan meusan. Besoknya lagi bedol lagi. Begitukah? Tidak. Kita cuma si biji kubur, sudah. Kadang tidak disiram juga tidak apa-apa. Ada Allah yang nyiram pakai apa? Air hujan. Semua zat atau umpama nutrisi yang dibutuhkan oleh biji sehingga tumbuh menjadi pohon itu sudah Allah sediakan di dalam kandungan tanah itu. Bukan kita. Umpah digaraman nih, ngarah rada asin meusan. Gulaan ngarah aya amisan. Apa begitu? Tidak. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Kaliankah yang menumbuhkannya ataukah kami? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan si pohon ini besar tapi kemudian layu. Tidak berbuah. Tidak bisa dipanen, tidak bisa dipetik, tidak bisa diambil manfaatnya. Akhirnya apa? Kecewa. Sudah capek menanam, nggak ada hasil. Ya modal keluar banyak, waktu, capek, pikiran juga. Gagal panen. Ada yang begitu? Ada. Akhirnya mereka mahrum, bal nahnu mahrum. Mahrum itu rugi, nggak bisa panen, gitu ya. Oleh karena itulah maka yang mengatur mekanisme proses lahirnya rizki, sampainya rizki itu kepada kita Allah Azza wa Jalla. Ya, itu cara Allah memberi rizki. Allah lah yang telah menciptakan kalian, lalu memberi rizki, lalu mematikan, lalu menghidupkan kembali. Ada enggak sesembahan kalian yang mampu melakukan itu sedikit saja? Tidak ada. Di akhir ayat ini Allah menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun.
Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Juga dalam surah Al-Mu'minun 84-89 Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakan oleh Muhammad, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Pasti mereka menjawab milik Allah. Katakan, tidakkah kalian mikir? Kalau tahu ini milik Allah, kenapa tidak menyembah Allah? Tanya lagi, siapa pencipta langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Mereka pasti menjawab milik Allah. Katanya mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa hanya kepada Allah? Tanya lagi, siapakah yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia yang memberikan jaminan dan tidak butuh jaminan kepada apapun. Kalau kalian mengetahui, mereka pasti menjawab, itu semuanya milik Allah. Kekuasaan semua itu di tangan Allah. Qul fa anna tusharun. Tanya mereka, katakan kepada mereka, kenapa kalian bisa tertipu? Jadi meyakini bahwa semua milik Allah, ciptaan Allah, mereka yakin dan ibadah kepada Allah, menunjukkan ada iman. Tapi yang disayangkan, kenapa ibadah lagi loh kepada selain Allah? Dalam surah An-Naml ayat 59 dan 60 Allah berfirman, Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha Ailahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah Allah yang lebih baik dari apa-apa yang mereka sekutukan? Apakah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan bagi kalian air dari langit, dari air itu lalu kami tumbuhkan kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon yang hijau dan indah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Bahkan mereka adalah kaum yang menyimpang. Jadi semuanya itu menggiring orang untuk berpikir. Pertama, menyadarkan mereka tentang kerububiahan Allah. Kedua, konsekuensi dari mengakui kerububiahan Allah adalah mengaplikasikan keuluhiyahan Allah. Makna meyakini kerububiahan Allah itu meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu semuanya Allah, itu rububiyah Allah. Konsekuensinya mereka harus beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Itu yang disebut dengan keuluhiyahan Allah Azza wa Jalla. Hal yang membuat orang yang berakal amat sangat aneh tentang cara berpikir orang-orang musyrik. Mereka intelijensianya tinggi, IQ-nya tinggi, dianggap cerdas untuk urusan dunia, tapi untuk urusan keyakinan begitu bego. Mereka ada banyak yang bergelar profesor, doktor, insinyur, dan gelar lain yang saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya.
Di depan ada gelar, di belakang ada gelar. Gelarnya lebih panjang dari namanya. Namanya aja udah panjang, udah 4 suku kata. 4 kata, kadang-kadang berupa 1 kalimat. Di kalangan ikhwan ada tuh yang memberi nama anaknya 1 ayat. Ada namanya wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu ayat. Surah apa itu? Al-Kahfi, yang kalau dalam mushaf cetakan Indonesia yang besar, tulisan wal yatalattafnya itu warna merah dan agak gedenya. Sebab itu kalimat tengah-tengah Al-Quran semuanya. Panggilannya si Atof. Itu ayat. Ada lagi yang memberi nama Lidini Hanifah. Itu pendeknya. Panjangannya Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Dipanggilnya Dini. Ada yang namanya panjang 1 kalimat. Ini orang saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dalam masalah keyakinan mereka tumpul akalnya, otaknya. Kecerdasannya hilang seketika itu juga. Dalam bentuk apa? Meyakini ketuhanan benda-benda mati. Coba di kalangan para penyembah patung berhala, ada yang bergelar profesor, banyak. Atau meyakini ketuhanan manusia. Diyakini pencipta alam jagat raya ini, Allah ini memiliki anak, lalu anaknya yang disembah. Ada yang bergelar profesor, doktor yang seperti itu, banyak. Di mana akalnya? Allah berfirman menyentil mereka dalam banyak ayat, di antaranya Al-A'raf 192 193, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum dharran nasran wa la anfusahum yansurun. Kata Allah, apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan yang mereka sembah itu diciptakan? Patung itu siapa yang bikin? Para penyembahnya. Yang menyembahnya yang bikin. Mestinya kan yang dibikin, yang menyembah yang bikinnya. Ini mas sebaliknya tuh. Ya. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan tak bisa menolong diri sendiri. Coba patung itu digetok sama kita, ya, diomeli, pokoknya dihina, diejek, dibully. Bisa membela diri itu si patung? Tidak sama sekali. Bahkan ambil pedang dipenggal lehernya, nyingset mual nyingsetnya. Nyingset itu apa? Menghindar. Mereka udah terpenggal lehernya, golepak. Yang begitu disembah, ya. Atau bagaimana mungkin orang-orang manusia biasa yang dilahirkan, dikandung, mengalami sakit hati, mengalami penderitaan, bahkan mati, disembah dan diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Tidakkah mereka mikir, kalau Allah menginginkan punya anak, apakah anaknya akan berbentuk orang, berbentuk manusia yang lemah? Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu hamba-hamba Allah seperti kalian.
Ada yang menyembah malaikat, malaikat hamba Allah. Ada yang menyembah para nabi yang sudah wafat, mereka juga hamba Allah. Ada yang menyembah para wali, orang-orang soleh yang sudah wafat, mereka juga hamba Allah. Fad'uuhum, silakan berdoa kepada mereka. Falyastajibu lakum, suruh mereka memenuhi atau mengabulkan doamu. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Jadi semuanya itu menyentil akal mereka, perasaan mereka, otak mereka, hati mereka. Kok nggak dipergunakan? Meyakini Allah pencipta semuanya, tapi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang apa bedanya Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir? Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabir subhanallahi amal. Terus wal khaliqul bariul musawwir. Ini maknanya dekat, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Adapun perbedaan antara Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, itu menjadi tema kita di Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan itulah penjelasan tentang makna Al-Khaliq sebagai nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, Pak Mulyono. Saya mau tanya kajian dari Senin yang temanya yaitu Ustaz yang masuk neraka yang bisa keluar. Dan saya tanyakan, ini orang mencari majelis ilmu. Nah, saya mencari majelis ilmu itu bisa mengamalkan sendiri, tetapi tidak mengamalkan orang lain karena takut salah atau keliru. Apakah bisa disamakan dengan orang ustaz yang artinya tidak menjalankan sendiri tapi menyampaikan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Mulyono tentang materi hari Senin kemarin di radio ya. Saya tahu kenapa nggak nelpon waktu itu. Teleponnya nggak benar. Suka nggak masuk tapi kurang jelas. Siapa yang salah, Pak Mulyono tuh? Studio nggak salah. Operator, teknisi. Sudah berbulan-bulan begitu. Duka taluk kemarin entah. Nanya apa tadi? Oh iya, ya, ingat. Senin kemarin dijelaskan salah satu bentuk dari azab neraka ya, waliyadzubillah, adalah terburainya apa? Usus, lalu diseret. Dia menyeret-nyeret ususnya. Kebayang menderita dan sakit. Ditonton oleh orang banyak. Siapa orang itu? Ustaz. Dia dikenal, makanya orang tahu ini siapa. Lalu bertanya, bukankah dulu kamu suka ceramah? Suka ngaji? Suka nasihatin orang? Suka amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa sekarang bersama-sama kami di neraka? Dalam keadaan usus terburai. Orang itu menjawab, ya dulu saya merintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya sendiri suka melakukannya. Jadi antara ucapan dan perbuatan bertolak belakang. Dan itu dosa besar. Lalu kalau begitu udah
nuntut ilmu tapi nggak perlu diajarkan ke orang. Kalau diajarkan tapi kita nggak mengamalkan, diazab. Lalu kesimpulannya sudah belajarlah tapi tidak disampaikan. Dosa apa tidak? Double dosanya. Karena orang yang sudah belajar lalu berilmu punya dua kewajiban. Pertama, mengamalkan ilmu itu untuk dirinya. Kedua apa? Menyampaikan, mendakwahkan. Siapa orang yang hanya mendakwahkan tapi tidak mengamalkan, dia diazab dengan azab ususnya terburai. Siapa yang hanya mengamalkan untuk dirinya tapi tidak menyampaikan, para orang-orang butuh, orang sesat, orang bid'ah, orang butuh ini nggak peduli dia. Yang penting dirinya benar sendiri, selamat sendiri. Orang itu akan dikekang oleh api neraka. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang butuh kepada ilmu itu, dia akan dikekang dengan kekang api neraka. Jadi kalau hanya menyampaikan tidak mengamalkan, ususnya terburai. Kalau hanya mengamalkan tapi tidak menyampaikan, dikekang oleh api neraka. Kumaha tuh? Sampaikan dan amalkan. Selamat. Berat kalau begitu, udah aja lebih baik bodoh. Jadi tidak harus mengamalkan, tidak harus menyampaikan, dosanya double. Karena dia wajib belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau tidak belajar, dosa dia. Terus berefek buruk ke semuanya. Dia sholat wajib kan, salah karena bodoh, dosa. Dia saum salah karena bodoh, dosa. Dia haji dan umroh, setiap bulan umroh, setiap tahun haji, tapi salah karena bodoh, dosa lagi. Terus dosa itu. Ya. Sudah sering kita bahas, kebodohan itu sumber segala keburukan. Tidak ada satupun keburukan kecuali sumbernya adalah kebodohan. Oleh karena itu wajib belajar dan menyampaikan. Nah, sekarang pertanyaan, itu baru mukadimah. Sekarang ada orang belajar tapi nggak jadi ustaz. Hanya untuk dirinya, dia amalkan untuk dirinya, tapi nggak berani menyampaikan karena minim, terbatas. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Malah kalau dia nyampaikan berdosa karena tidak tahu ilmunya untuk dia sampaikan kepada orang lain. Untuk bisa menyampaikan tidak hanya tahu, faham poin per poin dari masalah yang akan disampaikan semata-mata, enggak. Tapi dia harus menyeluruh, harus mendasar. Seperti umpamanya ya, kita dari pengalaman sering tuh mengetahui karena sering sakit, sering ke dokter. Tahu tuh kalau sakit kepala obatnya ini. Kalau terluka, ada luka, harus ada antibiotik, namanya obatnya ini. Itu hasil belajar atau hasil mendengar? Hasil mendengar, hasil nanya, hasil penjelasan dokter. Tapi nggak pernah belajar anatomi tubuh dari seluruh bagiannya. Dibimbing oleh dokter yang berpengalaman. Tidak pernah membedah. Tidak tahu asal-usul penyakit. Tidak tahu penyakit ini apakah karena bakteri, karena virus, atau karena kerusakan organ. Tidak tahu, nggak belajar. Maka orang ini cukup tahu untuk dirinya dan jangan lupakan tetap konsultasi ke dokter. Panas. Dulu juga panas begini. Dokter menyarankan obat ini. Apakah boleh nggak kita beli lagi obat itu? Tidak bisa. Panas itu hanya katanya bisi sotoy.
Panas itu hanya gejala, ya enggak? Penyakitnya, penyebabnya bisa beda-beda, ya. Bisa tipes, bisa ada infeksi, bisa apa, semuanya kepanas tuh. Penyebabnya beda. Makanya obatnya juga beda. Jangan asal panas obatnya itu terus, enggak. Mules. Mules itu bisa mahnya, perih, bisa masuk angin, bisa disentri, bisa apa. Nah, obatnya beda. Dokter yang tahu, kita mah nggak tahu. Jangan sampai pernah satu kali pengen mules begini, dulu juga ini obatnya. Lalu beli sendiri, lalu dimakan. Ternyata penyebabnya bukan itu, tambah parah nanti. Tetap konsultasi ke dokter, ya. Nah, boleh nggak orang yang setiap hari ke dokter karena berlangganan dia sakit, jadi banyak ngobrol, boleh nggak akhirnya dia buka praktek? Nggak boleh. Untuk bisa buka praktek mah harus belajar di fakultas kedokteran dulu tuh, ya. Belajar seluruh. Begitu juga dengan agama. Untuk bisa menyampaikan, dia harus belajar dasar-dasar ilmu syariah. Dia belajar bahasa Arab. Dia belajar ilmu tafsir, ilmunya dan tafsirnya. Ada ilmu tafsir, ada tafsirnya. Ilmu hadis dan hadisnya, ya. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, semua ulum syariah dia pelajari. Sudah ada dasarnya, sudah kuat. Jadi berdasarkan keilmuannya nanti dia bisa mengetahui, bisa menjawab, bisa menjelaskan. Adapun orang yang hanya duduk di pengajian, oh tahu hukumnya ini haram, oh tahu hukumnya ini halal, oh tahu ini, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak belajar tafsir, nggak belajar hadis, jangan coba-coba ceramah atau menyampaikan. Nanti keliru, nanti salah, gitu ya. Atau hanya baca terjemahan hadis langsung difahami sendiri. Bisa keliru. Contoh, pernah dan sering saya ungkap, Umar bin Khattab menyuruh anaknya yaitu Abdullah menceraikan istrinya. Ceraikan. Kalau Abdullah itu masih sayang, masih cinta ke istrinya, tapi ini ayahnya yang nyuruh. Bingung tuh. Datang kepada Nabi SAW, kata beliau, ati abaka, taati bapamu, ceraikan. Diceraikan. Nih hadis. Bisa nggak dengan hadis ini datang orang, Ustaz, ibu saya nyuruh tuh, saya menceraikan istrinya tuh, ceraikan jangan. Nah ini ada hadis, ceraikan. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Kalau hanya tahu itu dari terjemah lagi. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi seseorang. Wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku, ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutaliqha, jangan kamu ceraikan. Imam Ahmad tahu nggak hadis tadi? Ya tahulah. Orang ini menyatakan, bukankah Nabi SAW ketika Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya, kata Nabi, taati bapakmu, ceraikan. Itu fatwa Nabi. Kenapa engkau berfatwa berbeda dengan fatwa Nabi SAW? Si orang ini tuh sudah tahu hadis itu ya. Dari mana dia tahu hadis itu? Dari Imam Ahmad. Dia ngaji ke Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih tahu. Tapi untung orang itu bertanya dulu. Jadi kata orang itu, Nabi menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya atas saran Umar. Kenapa engkau menyarankan tidak menceraikan istriku? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Berdasarkan ilmu, berdasarkan iman. Bapakmu bodoh dan imannya kurang menyuruh menceraikan istrimu bukan karena ilmu dan bukan karena iman, tapi sentimen pribadi. Pedah mungkin menantunya kurang perhatiannya. Setiap hari di Arab kopi teh garing, ceraikan bisa gitu tah.
Jadi yang dilihat alasannya. Umar mah syar'i dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Umar nggak mungkin berdasarkan hawa nafsu. Maka taati bapakmu. Karena bapakmu orang yang terpercaya. Ceraikan istrimu. Adapun orang tadi bapaknya orang bodoh, orang yang tidak seperti Umar. Hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Bukan. Kalau gitu jangan diikuti, ya. Jadi tidak bisa kita saklek berpegang kepada satu hadis tanpa ada analisa dari para ulama, ya. Jadi kalau umpamanya talib seperti Mustami tidak belajar ulum syar'iyah, ya jangan coba-coba menyampaikan, ya. Tapi dia harus mengamalkan untuk dirinya sendiri. Kalau mau benar-benar menyampaikan, belajar terlebih dahulu tentang ulum syar'iyah. Tadi dikutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau menyebut rububiyah. Apakah istilah rububiyah, uluhiyah dan asma sifat sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Iya. Barakallahu fik. Tadi Ibnu Abbas tidak menyebut istilah rububiyah. Tapi menyatakan kata Ibnu Abbas di antara iman mereka, iman orang-orang musyrik adalah ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Itu menunjukkan iman mereka, tapi mereka musyrik, ya. Nah, ada tadi Ibnu Abbas menyatakan ada lubi min khalqil hijarah wal asnam ba'dan aqarru bi ni'mati wa rububiyati. Iya, perkataan Ibnu Abbas ada. Maknanya adalah mereka itu menyimpang dari penyembahan kepadaku setelah mereka meyakini mengakui nikmatku dan kerububiyahanku. Apakah istilah rububiyah itu sudah dikenal? Ya pasti dikenal oleh setiap orang Arab, termasuk orang musyrik. Rububiyah, uluhiyah. Tapi saat itu belum dirumuskan sebagai salah satu di antara jenis tauhid, di antara 3 jenis tauhid. Tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat. Asma wa sifat sendiri belum ada pembahasan di zaman Nabi, para sahabat dan para ulama tabi'in. Kenapa? Karena saat itu belum ada penyimpangan akidah dari aspek asma wa sifat sehingga tidak ada pembahasan. Baru setelah muncul ada penyimpangan dalam masalah asma wa sifat, para ulama banyak membahas hal itu, barulah itu dijadikan sebagai pembahasan tersendiri bab tauhid asma wa sifat. Kalau pembagian tauhid menjadi 3 belum ada di zaman Nabi dan para sahabat, tidakkah itu sebagai sebuah kebid'ahan? Ini sering dijelaskan, ada ditanyakan dan sering dijelaskan. Pernah ditanyakan kepada para masyayikh di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan pembagian tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Tak ada bedanya dengan pembagian huruf nun mati dalam ilmu tajwid. Tak adanya dengan pembagian umpamanya al-mu'rabat dalam ilmu nahwu. Isim-isim yang di-i'rab, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang mahfud, ada yang majzum gitu kan. Kalau isim nggak ada yang majzumnya. Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Itu siapa yang merumuskan? Para ulama jauh setelah 3 generasi awal. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada. Ilmu tajwid tidak ada. Tapi praktek tajwidnya jelas sudah ada. Seperti nun mati menghadapi hamzah atau alif. Apa namanya? Idhar. Dibaca harus jelas. Adakah idhar di zaman Nabi? Ada. Contohnya mana? Man amana. Nun mati menghadapi ba disebut apa?
iqlab dan si nunnya berubah menjadi mim. Contohnya mim ba'di. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana contoh itu mim ba'di? Tapi saat itu belum disebut iqlab. Yang man amana saat itu belum disebut izhar, belum ada ilmu yang dirumuskan. Untuk mempermudah orang mempelajari Al-Quran secara benar, para ulama kemudian merumuskan ilmu tajwid. Lahirlah hukum tajwid yang prakteknya diambil dari cara membaca Nabi dan para sahabat, lalu dirumuskan. Lalu lahirlah ilmu tajwid, lahirlah izhar, ikhfa, iqlab, idgham dan yang lain-lainnya. Ada enggak yang menuduh itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Demikian juga dalam ilmu nahwu ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, naibul fa'il, ada maf'ulun bih. Itu enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teorinya, rumusan kaidahnya belum ada. Tapi prakteknya ada. Ada enggak mubtada di zaman Nabi? Ada. Mana contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Itu sudah ada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Lalu untuk mempermudah orang mempelajari nahwu sharaf, para ulama merumuskan beberapa kaidah, ketentuan, lahirlah ilmu nahwu. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada. Lalu apakah ilmu nahwu itu bid'ah? Enggak. Oh, istilah mubtada khabar enggak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Enggak begitu. Hanya istilah saja. Tapi prakteknya sudah ada. Nah, ini juga begitu. Tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma sifat ada enggak di zaman Nabi? Ada. Semua Al-Quran itu isinya itu. Tapi saat itu belum disebut sebagai tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya, untuk memudahkan orang memahami tauhid, lalu para ulama merumuskan. Lahirlah rumusan ini. Tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu sama dengan hukum nun mati dalam ilmu tajwid, hukum marfu'atul asma di dalam ilmu nahwu dan seterusnya ya. Nah, istilah rububiyah ya ada, tapi tidak dipakai sebagai salah satu sebutan bagi jenis tauhid saat itu. Nah, buktinya perkataan Ibnu Abbas tadi menyatakan bahwa hambaku menyimpang dari ibadah kepadaku, padahal mereka mengakui nikmatku dan kerububiyahanku. Wallahu a'lam. Ustaz? Ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Medan, Ustaz. Bagaimana hukumnya istri yang sudah berzina dengan laki-laki yang bukan mahramnya sampai berganti-ganti, sehingga wanita itu sulit untuk bertaubat karena merasa hina dan kotor dengan diri sendiri. Bagaimana cara taubat yang benar? Apakah harus bilang ke suami atas dosa-dosanya, atau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dosanya hanya dia dan Allah saja yang tahu? Mohon dijawab Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Jadi suaminya nggak tahu? Iya. Iya, ada ya wanita kayak gitu. Na'udzubillah. Taib. Iya, pertama, kalau wanita itu seorang istri yang suaminya tidak tahu bahwa dia berulang kali melakukan perzinahan. Mungkin suaminya terlalu sibuk bekerja ya. Terus si laki-laki, si wanita, istri itu bete di rumah terus lalu keluar jalan-jalan ke mall. Ada yang sweet gitu. Ngaliek. Akhirnya ya jadi. Atau main Facebook. Ya enggak? Banyak yang nyambung melalui media sosial. Di dunia maya. Berakhir dengan kopi darat di dunia nyata. Ada yang begitu? Ada banyak. Itu bahayanya tuh ya. Oleh karena itulah maka para suami awasi istri-istrimu. Jangan biarkan dia keluar rumah tanpa pengawasan.
Sekarang sesuai dengan pertanyaan, suami nggak tahu istrinya begitu. Lalu istrinya nih gimana? Dia sudah bertobat. Apakah harus diberitahu kepada suaminya? Pertama, dia wajib bertobat dengan memenuhi 6 syarat tobat. Pertama, berhenti itu dari perbuatan tersebut. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, cepat tuh lakukan sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum sakarat. Kelimanya, lakukan cepat sebelum matahari terbit dari barat. Dan terakhir, ikhlas. Bukan karena takut ini, takut itu, tapi betul-betul karena takut kepada Allah. Kalau 6 persyaratan itu sudah terpenuhi, itu disebut tobat nasuha, insya Allah terhapus. Perlu nggak bilang ke suami? Jangan sekali-kali. Karena itu akan menyakiti suami, memberi madarat, dan akan termasuk mujaharah. Mujaharah itu memberitahukan dosa dan kemaksiatan atau aib pribadi kepada orang lain. Jangan. Sudah cukup dia sembunyikan, rahasiakan itu antara dia dengan Allah, suaminya, anaknya kalau dia sudah punya anak, orang tuanya atau siapapun, jangan ada yang tahu. Cukup dia wajib bertobat. Tapi jangan mentang-mentang gak ketahuan, sekarang tobat. Khawatir ketahuan. Nanti bulan depan kita coba-coba lagi. Itu gak tobat karena ada rencana mengulang. Maka tidak sah tobatnya ya. Segera wajib si wanita itu bertobat, berhenti, menangis, meningkatkan kualitas amal ibadahnya, meningkatkan ketaatan kepada suaminya dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Semoga kita, istri-istri kita oleh Allah Azza wa Jalla dijaga dari hal itu. Ustaz, insya Allah bulan depan saya akan menikah. Mendang gitu mari ya. Tapi dengan akhwat yang belum mengenal manhaj dakwah salaf. Aduh, kenapa tuh? Kalau akhwat-akhwat yang jomblo banyak. Begitupun keluarganya dan keluarga saya. Alhasil ketika pertemuan keluarga yang akan merencanakan resepsi tidak bisa syar'i. Bukan tidak bisa, tidak mau gitu. Dengan alasan biaya tidak mencukupi. Loh, kalau syar'i memang lebih mahal gitu. Dan di kampung belum ada yang begitu. Jadilah perintis. Apa yang harus saya lakukan? Sudah dijawab. Nikahlah secara syar'i. Lebih murah kok. Ya. Kalau belum ada, kita yang pertama kali mengadakan, nanti orang lain ngikut, kita kebagian pahala dari para pengikut kita. Apakah saya berdosa kalau tetap melaksanakan pernikahan yang tidak syar'i? Dosa. Campur aduk. Ada adat istiadat gitu ya, ada musik dan nyanyian, apalagi dangdut. Wah, ikut dosa. Padahal saya sudah menjelaskan kepada kedua belah pihak dan saya tidak meyakini mengiyakan bahwa pernikahan yang tidak syar'i itu benar. Walaupun mengingkari dalam hati ya, tapi itu perbuatan kita, maka tetap kita kebagian dosanya. Itu yang sering saya ungkap ikhwan, untuk bisa sampai ke taraf itu ya, itu tidak instan. Sejak sekarang tunjukkan hasil ngaji. Hasil ngaji itu perubahan ke arah yang lebih baik. Kita lebih mulia akhlaknya. Selain ibadah lebih getol, lebih bagus. Khidmah, perbuatan baik kita ke orang tua lebih meningkat. Kepedulian kita ke keluarga lebih besar. Tunjukkan ke tetangga juga kita bersosialisasi secara baik, peduli. Ada yang sakit, kita yang pertama kali menengok. Ada kerja bakti, kita yang pertama kali keluar. Tidak hanya tenaga, peralatan, tapi juga konsumsi.
Tunjukkan kita orang yang bersosialisasi secara bagus, berakhlakul karimah, sayang kepada keluarga, dan taat ibadah serta istiqamah. Dalam arti kalau ada ajakan ke arah yang buruk, kita tegas menolak. Dan orang akan tahu kita menolak bukan karena bejat akhlaknya, bukan karena tidak mau bersosialisasi, tapi karena prinsip. Kalau orang melihat begitu, mereka memaklumi. Keluarga, tetangga akan memaklumi. Pas kita mau nikah, pokoknya saya harus dipisah. Keluarga akan tahu kita tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Pasti mereka nanti mengalah bagaimanapun ya. Nah, tunjukkan sebenarnya. Tapi kalau selama ini kita tidak menunjukkan sebagai orang yang loyal kepada syariat. Setelah ngaji, tetap ke keluarga, nggak peduli. Tetap akhlak, nyebelin. Tetap secara sosial ke masyarakat, buruk dan jelek ya. Tiba-tiba kita ingin mempertahankan nikah dipisah. Aneh orang-orang ini kenapa? Kalau karena agama, ada agama gopet selama ini. Gitu ya, jadi tunjukkan bahwa kita ini seorang yang loyal kepada syariat. Ustadz, ya. Ada pertanyaan, Ustadz, pertanyaan dari pemirsa Instagram. Beliau bertanya, Ustadz, bolehkah memberikan nama anak dengan nama Khalik? Silahkan Ustadz. Boleh enggak memberikan anak dengan nama Khalik? Iya. Tadi sudah dijelaskan ada dua makna khaliq. Pertama adalah menciptakan dalam arti mengadakan yang tadinya tiada. Maka itu hanya khusus untuk Allah. Yang kedua adalah menetapkan. Dan itu juga dilakukan oleh makhluk. Makanya Allah disebut ahsanul khaliqin. Sebaik-baik Khaliq, pencipta. Menunjukkan ada pencipta lain selain Allah, tapi Allah yang terbaik. Tapi makna pencipta di sana adalah tadi yang menetapkan, ya. Tapi makna al-Khaliq yang selama ini kita dengar dan kita fahami, Khaliq dengan makna pertama, yang maha pencipta. Itu. Adapun dengan makna yang menetapkan jarang orang faham. Kita juga kan baru membahas sekarang makna Khaliq adalah yang menetapkan. Baru tahu sekarang orang-orang. Ya. Selama ini hanya meyakini pencipta. Maka kalau image orang makna Khaliq adalah pencipta dalam arti mengadakan yang tadinya tidak ada, maka itu khusus untuk Allah seperti ayat hal min khaliqin ghairullah. Ada enggak pencipta lain selain Allah? Tidak ada. Maka sebaiknya kasih nama pakai Abdul saja. Abdul Khaliq ya. Hamba sang Khaliq yaitu Allah Azza wa Jalla. Ustaz, apa perbedaan syirik dan musyrik? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Pelakunya. Pelakunya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik apa musyrik? Syirik. Maka nanti kita menjadi musyrik gitu. Terakhir ya. Maaf saya nanya, bagaimana tentang kitab Sapinah, Tijan, Jurumiyah dan lain-lain? Gimana tentang kitab? Gak gimana-gimana, gitu aja. Safinah itu Safinatun Najah. Itu kitab yang bagus. Kitab fiqh. Tapi fiqh Syafi'iyah. Ya. Itu kitab yang bagus. Susunan orang Indonesia. Siapa namanya? An-Nawawi Al-Bantani. Orang Banten tuh. Tapi sudah belasan tahun di Mekah. Itu bagus untuk dikaji. Ya. Tijan. Kalau Tijan itu kitab Syafi'iyah juga. Adapun Jurumiyah, saya juga pernah ngajar Jurumiyah. Jurumiyah itu
kitab Nahwu yang dasar, Matan al-Ajurumiyah. Isinya kaidah-kaidah di bidang Nahwu, tata bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, ya. Kita pernah siarkan secara langsung di radio, di radio gitu enggak ya? Di Facebook dan di YouTube. Mungkin di YouTube ada. Sudah berapa puluh jilid gitu sampai akhir. Itu sudah selesai. Jadi Jurumiyah itu adalah kitab tentang Nahwu. Saya hanya Al-Quran dan hadis saja yang saya ikuti. Bagaimana dengan kitab-kitab tersebut yang disebut dengan kitab kuning? Ya, kitab kuning artinya kitab gundul berbahasa Arab. Dulu disebut kitab kuning karena memang warnanya kuning. Sekarang sudah dicetak ulang jadi warnanya putih. Jadi kitab putih. Kenapa dulu kuning? Saya juga masih ingat ketika belajar kitab kuning tersebut. Terus tafsir Imam Ibnu Katsir cetakan dulu warnanya kuning. Karena dahulu belum ada listrik, penerangan pasti berupa apa? Cempor. Mungkin kreativitas ya orang Indonesia. Kitab kalau kertasnya warna kuning, begitu terkena sinar remang-remang itu lebih memantulkan cahaya. Jadi tulisan itu jelas. Lebih jelas. Ke mata juga lebih adem, lebih enak ya, tidak harus dibelel-belel, diplotot-plototin. Nah, jadi jelas walaupun dengan penerangan yang ala kadarnya. Dahulu di pesantren-pesantren, di masjid-masjid kan pakai cempor ya. Kitabnya warnanya kuning, itu bagus. Adapun sekarang dengan penerangan seperti ini tidak lagi dibutuhkan kitab kuning. Seluruh kitab yang dulunya warna kuning sekarang dicetak ulang dengan kertas warna putih. Ya, kitab yang selama ini kita kaji, Bulughul Maram, terus Riyadhus Shalihin, itu kitab kuning. Dulu warnanya kuning. Geningan kitab yang Ustadz bawa warnanya putih, itu dicetak ulang. Tapi dulu itu disebut kitab kuning ya, karena memang warnanya kuning. Sekarang sudah berubah warna menjadi putih karena penerangan yang sudah lebih jelas lagi ya. Terakhir, Ustadz, seorang janda menikah dengan tanpa sepengetahuan wali dan dia memakai wali hakim ketika menikah. Bagaimana status pernikahannya, apa sah atau tidak? Yang dimaksud wali hakim itu siapa? Wali hakim itu KUA. Hakim mewakili pemerintah dan layak. Jadi faman istajara fal hakimu waliyun liman la waliyalaha. Jadi siapa yang janda atau wanita yang tidak memiliki orang tua, hakim, maka hakim tidak punya wali, hakim menjadi wali baginya. Dan hakim ini hakim, wakil pemerintah. Dalam pemerintah kita sekarang KUA, lebih, itu menjadi walinya. Adapun kalau umpamanya nikah bukan oleh orang tua, oleh gurunya, oleh imam kelompoknya, maka mereka tidak layak, tidak berhak, tidak berwenang menjadi hakim, menjadi wali ya. Kalau orang tua asli si wanita ini tahu, dia boleh membatalkan pernikahan itu. Umpamanya anaknya sudah menikah, dinikahkan oleh orang lain, bukan KUA. Orang tuanya nggak terima, lalu membatalkan. Batal nikah itu. Dan orang yang menjadi walinya, menjadi saksinya, pengantin lelakinya bisa dipidana. Bisa dilaporkan ke polisi dan bisa dipenjara. Maka tidak boleh menikahkan sembarangan yang bukan walinya, atau dia bukan hakim, atau tidak memiliki
wewenang untuk mewakili sang wali. Kecuali tolong wakili saya nggak bisa hadir. Atau umpamanya saya barusuh, tolong kamu wakili saya untuk menikahkan putri saya, boleh. Tapi kalau tidak ada wewenang begitu maka tidak boleh ya. Nah sekarang ini sudah terlanjur ada orang wanita menikah tapi orang tuanya ayahnya tidak tahu. Yang menjadi wali mungkin gurunya, ustadznya. Atau dia ikut kelompok tertentu, imamnya yang jadi wali. Ada yang kayak begitu? Ada. Bagaimana solusinya? Berdoalah semoga ayahnya menyetujui. Kalau ayahnya menyetujui, ya sudahlah, saya ridho dengan hal itu, tidak harus dibatalkan. Terus. Tapi kalau ayahnya ngamuk, kamu ini yang melahirkan ibumu, yang mengasuh, membiayai segala macam ayahmu, pas nikahnya sama orang, di mana adabmu? Durhaka, ya. Dia pikir orang tuanya melakukan kesalahan yang menyebabkan hak ayahnya sebagai wali gugur karena hal itu. Enggak bisa digugurkan karena kesalahan 1-2 atau sebanyak mungkin kesalahan. Enggak gugur, tetap saja. Kecuali kalau ayahnya kafir, ya gugur. Tapi kalau ayahnya masih muslim ahli bidah, muslim ahli maksiat, itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman, maka tidak gugur hak dan wewenang kewaliannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.